Judul puisi Sukma Kusuma, karya Fedia Jelila. Di suatu malam, di dalam gubuk angker, tersebutlah dua makhluk. Mereka bermuka pucat dan bermata tajam. Mereka duduk menjulurkan kaki dan menyandarkan bahu di bambu lapuk yang menopang gubuk angker tersebut. Mereka hanyalah saling bersandar. Tapi tiba-tiba saja mereka menangis. Suara meringis, isakan yang sengaut. Itu sangat menyeramkan. Ternyata semesta juga menyaksikan. Angin yang tadinya tenang, kini si angin mulai gelisah. Dia bergoyang-goyang, menggoyang-goyangkan segala-galanya yang bisa dia goyang-goyangkan sampai dia puas dan berhenti, menyisakan muda-mudi yang bersungkur berjamaah. Tak mereka sengaja, mereka telah memberikan kecupan kepada bumi. Mereka yang tegar kembali tegap. Namun langit berdarah dingin itu masih saja tertidur. Tidak dia sengaja, dia telah menumpahkan air liur. Tak ingin semakin kuyup, si mudi membuka payung yang kemudian menaungi mereka berdua. Mereka duduk di rerumputan basah dengan saling berhadap-hadapan. Salah satu di antara mereka tidak dapat mengepal, dan yang lain tidak dapat menapakkan kakinya. Salah satu di antara mereka tidak dapat melihat dengan matanya, dan yang lain tidak dapat mendengar dengan telinganya. Rerumputan yang bergoyang di sebelah mereka bercerita kepada saya tentang tiap yang bertapi, akhlak yang kalah, jatuh ke dalam hujan, pelik penuh keluh, jasa yang dianggap saja, hingga kalbu yang dikabulkan. Setelah si langit terbangun, dia mengusap liurnya yang membuat dua insan itu menampilkan sifat aslinya yang jalang. Dua insan berkulit seputih salju itu ternyata bisu. Mereka bercerita dengan cara saling menggigit. Mereka berlari, mencari jawabnya di hutan tanya, menemukan dan memasuki rumah harum. Di dalamnya terdapat ruang raung, ruangan terkungkung, di mana buku menggunung digulung. Di sudutnya ada pula wanita kerdil. Dia meloloskan diri dari kendil. Kelihatannya dia menggigil, namun dia tetap setia, berpegangan di jam kecil. Walau lelah, keduanya tetap melanjutkan sejarah yang terengah-engah. Kibas buas langkah mereka mencoret siluet yang menganga. Mereka sampai di lautan yang kemudian membawa mereka masuk ke dalam palung. Semesta rahasia tadi adalah kita. Kita membuat alam yang bijaksana memanggil. Mengapa manusia semakin jahil?
Ini adalah kenyataan yang lucu. Ketika manusia asu suka mengisi kepalanya dengan isian keju dan susu. Ajaran menyembah Tuhan yang berdoa pada manusia membuat saya bosan hidup. Namun saya tidak tahu bagaimana caranya bunuh diri. Ketika matanya padam, kini kita telah menjadi kalimat di kertas buram. Aku bukan lagi siapa-siapa. Namun, aku masih punya siapa-siapa yang membuatku tak lagi kenapa-napa. Cintaku, aku ini adalah penyair amatir, bukan lagi seorang penyihir. Mereka bilang aku tidak mahir. Katanya, sajak-sajakku belum terlalu tajir. Hobiku minum air, seperti visi misi yang mengalir. Walau belum sampai ke hilir, tapi yang terpenting, aku masih mampu mikir. Sekian dari saya ucapkan selamat Hari Disabilitas Internasional untuk teman-teman disabilitas maupun non-disabilitas. Terima kasih banyak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.